Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilan Raffi Luhur dengan NIM 23080810800. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengadilan pajak di Amerika Serikat dalam pemenuhan tugas hukum acara peradilan pajak yang diampu oleh Bapak Imam Gustomi. Langsung saja pendahulunya. Pada dasarnya, Amerika Serikat memiliki sistem hukum pajak yang lebih kompleks dan terstruktur dibandingkan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu biasanya peradilan pajaknya dikatakan berdiri di dua kaki karena ada dua dasar hukum yang mendasari. Namun di Amerika Serikat beda, jauh lebih terstruktur dengan aturan-aturan yang ada yang jauh lebih kompleks dari baik runtutan, urutan maupun aturan bagaimana mekanismenya berjalan. Itu jauh lebih banyak. Dan juga dikenal sebagai state tax court, dan itu merupakan lembaga independen yang menangani wajib pajak dan internal review service yang disebut IRS. Kemudian melanjut ke sejarah. Pada dasarnya cikal bakalnya adalah Board of Tax Appeals tahun 1924 dibentuk oleh Kongres AS. Kemudian berubah menjadi Unit States Tax Court pada tahun 1969 melalui Tax Reform Act. Status sebagai pengadilan federal independen dari cabang eksekutif. Jadi awal mulanya peradilan pajak ini itu berdiri dari eksekutif atau bergabung dengan eksekutif. Kalau di Indonesia yang sekarang itu kan masuk dalam yudikatif juga. Cuman kalau di awal mulanya itu justru mereka ada di eksekutif. Namun dengan berjalannya waktu kedudukannya mulai berubah. Pengadilan pajak khusus federal tidak berada di bawah Mahkamah Agung, tapi merupakan bagian federal dari sistem peradilan federal. Berkedudukan di Washington DC, tetapi menyelenggarakan persidangan di berbagai kota di seluruh AS. Pada dasarnya, kantor pusatnya itu hanya di ibu kota Amerika Serikat, yaitu Washington DC. Namun, peradilannya dilakukan tidak hanya di pusat seperti layaknya kalau di Indonesia. Itu banyaknya mungkin peradilan-peradilan yang di bawah dari Mahkamah Agung, Mahkamah Tinggi dan seterusnya ke bawah. Tapi pada dasarnya jika peradilan pajak State Tax Court ini yang ada di Amerika itu tidak ada peradilan di bawahnya, hanya ada satu tingkatan. Cuman peradilannya tidak dilakukan di Washington DC saja, dimanapun di negara bagian Amerika manapun tetap bisa dilakukan. Kemudian mengenai sengketa pajak federal, terutama definisi pajak, yuridiksi cakupannya dari peradilan pajak itu sendiri adalah pajak penghasilan, pajak hadiah, dan penghasilan perusahaan. Namun saya sebelumnya itu telah mention bahwa tentang peradilan pajak Amerika itu sendiri, kalau dia di eksekutif, di sejarah tadi itu setelah berlakunya peradilan ini telah bergeser. Dia merupakan lembaga independen sendiri yang berdiri layaknya yudikatif. Jadi sebagai pengadilan, bukan hanya eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Dimana seperti yang kita tahu bahwa Amerika tentang antara tupoksi yudikatif, legislatif, dan eksekutif itu sangat bertembok tinggi, tidak seperti di Indonesia yang biasanya kalau Pak Gustomi menyebutnya itu gaduh-gaduh. Kemudian merujuk persidangan, diberi waktu 90 hari mengajukan gugatan ke tax court. Proses bersifat non juri atau tanpa juri, hanya diadili oleh hakim. Putusan dapat dilakukan banding ke US Court of Appeals. Di mana di Amerika Serikat ini ketika kita diberikan pajak, kita diberikan surat pajak untuk membayar pajak tertentu, kita memiliki hak untuk melakukan pengajuan keberatan maupun uji ulang dari penghitungan pajak itu sendiri.
Dan waktunya seperti yang saya sebutkan 90 hari. Jadi ketika lebih dari 90 hari itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan banding perhitungan pajak itu lagi. Cuman jika sebelumnya kita masih bisa melakukan banding perhitungan pajak itu sendiri. Kemudian hakim dan komposisinya itu terdiri dari 19 hakim yang tetap yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh senat. Masa jabatannya 15 tahun dan dapat diangkat kembali, dapat dibantu oleh hakim senior dan hakim sementara, special trial judges. Pada dasarnya ya kalau kita sebagai gambaran di Indonesia itu MK memiliki 7 hakim. Mohon maaf 9 hakim. Nah, untuk peradilan pajak di Amerika Serikat itu ada 19. Sama saja. Fungsi dan konteksnya itu sama saja. Dalam putusan pun pada dasarnya ke-9 hakim inilah yang melakukan pemutusan dan pendiskusian hasil putusan dan tanpa dibantu oleh juri, karena seperti kita tahu kebanyakan negara pada peradilan pajaknya itu memiliki juri. Kemudian keunggulan peradilan pajak di AS itu independen dari IRS, menjamin objektivitas, biaya lebih rendah dibanding peradilan federal umum, fleksibilitas lokal persidangan, memudahkan akses wajib pajak, dapat mengajukan perkara tanpa harus membayar pajak terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Kita bedah satu-satu soal biaya lebih rendah dibandingkan pengadilan federal umum. Seperti yang saya katakan tadi, sebelumnya itu sempat pengadilan pajak di Amerika Serikat itu terbagi-bagi dengan tingkatan, yang mana di peradilan itu pun sesuai dengan federalnya masing-masing atau negara bagian masing-masing. Dan sekarang itu tidak. Itu poin pertama. Kedua, fleksibilitas memudahkan akses wajib pajak. Saya katakan tadi di awal juga telah saya jelaskan bahwa mungkin kantornya atau peradilan pajak di Amerika Serikat hanya ada di Washington DC. Cuman persidangannya itu tidak hanya bisa dilakukan di Washington DC, bisa dilakukan di negara-negara bagian manapun, dan itu menjadikan fleksibilitas dalam memudahkan akses wajib pajak. Yang terakhir, kemudahan terakhir adalah dapat mengajukan perkara tanpa harus membayar pajak terlebih dahulu. Seperti yang tadi ucapkan juga bahwa kita dapat mengajukan banding atau mengajukan keberatan pembayaran pajak yang telah dihitungkan, yang telah diberikan kepada kita tanpa membayar pajak terlebih dahulu. Jadi kita banding dulu, baru ketika keluar apakah sudah sesuai, baru kita dapat membayar pajaknya. Kemudian dari kelebihan itu pun ada pula tentang kritik terhadap batasan banding langsung ke Mahkamah Agung. Beberapa kasus dianggap memerlukan reformasi sistematik. Beban kerja hakim cukup tinggi karena banyaknya jumlah sengketa. Balik lagi, dengan cara itu pun itu menjadi beberapa kekurangan, yaitu akses untuk melakukan banding ke tingkatan yang lebih tinggi itu cukup terbatas, karena pada dasarnya itu mereka memfokuskan dan mengutamakan hanya di tingkatan tadi. Kemudian kasus yang dianggap reformasi dan sistematik, seperti yang kita tahu Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali pengusaha dengan berbagai cara, yang dimana itu merupakan celah-celah hukum, atau banyak bahasa kasarnya adalah banyak orang-orang yang selalu mencari celah hukumnya yang cukup kreatif. Baik itu pengusaha besar maupun kecil itu di Amerika Serikat cukup terkenal dengan akan hal itu. Sedangkan pajak dengan sistem seperti itu yang berpusat itu juga berpengaruh dengan poin selanjutnya, menjadi kerja hakim cukup tinggi karena banyaknya jumlah sengketa itu tadi. Jadi karena pemusatan itu sendiri yang membuat kerja hakim menjadi lebih berat. Kemudian alur penanganan. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya, wajib pajak menerima notice of difference dari IRS atau menerima surat wajib pajaknya, nominalnya, dan apa saja yang dihitung. Wajib pajak dapat mengajukan petition ke US Tax Court. Kemudian IRS memberikan answer atau jawaban dari gugatan itu sendiri. Yang keempat, proses pretrial atau negosiasi.
biasanya dalam bentuk jawab menjawab. Kemudian jika tidak ada penyelesaian, persidangan akan dilakukan. Dan yang terakhir, putusan oleh hakim dapat diajukan banding ke US Court Appeals. Jadi intinya setelah itu persidangan, hakim akan memutuskan yang mana, dan kemudian jika tetap tidak berjalan akan dilakukan banding. Contoh kasusnya adalah kasus Keller v. Komisioner, di mana wajib pajaknya menggugat deviasi pajak atas warisan keluarga. Pada dasarnya ini adalah kasus penyerahan hak milik suatu perusahaan bir di sini, di mana Keller memberikan kepada Meller kalau nggak salah itu melakukan transaksi jual beli. Namun ternyata Meller keberatan terhadap pajak yang dikenainya, dan akhirnya tidak ada jawaban. 10 tahun berlalu pun akhirnya Keller melakukan penggugatan kepada Meller karena Keller masih diberikan tuntutan bahwa dia dianggap tidak membayar pajak, dan akhirnya Meller itu menyatakan kalau ketidakmampuan, dan akhirnya Meller justru membayar denda karena jarak antara 10 tahun itu kepada Keller, bahwa dianggapnya dia telah mengambil keuntungan atau nominal untuk keuntungan 10 tahun itu berlalu. Kesimpulannya, peradilan pajak di Amerika Serikat berperan penting dalam menjamin keadilan fiskal. Terstruktur dan prosedurnya menjamin keadilan serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dapat menjadi referensi dalam gugatan sistem peradilan pajak di Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya sangat-sangat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.